Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa dengan kami kembali di Menara Doa pada hari ini. Saya percaya semua kita siapkan hati untuk kita akan menghadap hadirat Tuhan hari ini. Kita minta biarlah Tuhan hadir dan Tuhan melawat kita bersama-sama di Menara Doa ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa kami ya Tuhan, untuk kami terus ada di dalam hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu ya Tuhan, terus ya Tuhan menjamah mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, lewat doa pujian dan penyembahan, biarlah Engkau menjamah, Engkau melawat umat-umat-Mu, mereka yang punya masalah, beban apapun ya Tuhan. Biarlah Engkau angkat dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu yang akan menghidupkan kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tuntun kami, urapi kami semua hari ini. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk biarlah Engkau lawat, Engkau jamah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi bersama-sama katakan Tuhan, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sembah Dia. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari dari awal bersama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona dirimu. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Somebody haleluya. Oh, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, oh, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari datang sembah ya Bapak sekarang. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan hadirat-Mu mengubahkan hidup kami. Biarlah hadirat-Mu ya Tuhan membuat kami ya Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus bawa kami hari ini ya Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu kasih-Mu ya Tuhan. Ubah hidup kami, bawa kami mendekat kepadamu. Oh, Tuhan Yesus, oh, jamah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku,
bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, ya Tuhanku, sepanjang umur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara mulai datang, hampiri Dia, mendekat kepada hadirat, bawa hidupmu dekat padanya, sembah, pujilah Dia. Kami datang menyembah, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kau Tuhan, penolong bagi kami. Tuhan, haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Dari kami bangun pagi sampai pada hari ini, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tak habis-habisnya kasih-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, tak habis-habisnya Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari alami Dia Bapak Ibu Saudara. Mari alami hadirat-Nya. Izinkan Dia bekerja atas hidup. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kau ada di dalam hadirat-Nya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau, kami pujikan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau baik.
kami mengalami Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Makasih ya Tuhan, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, kami buka hati kami, tenggelamkan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Oh nama. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, ini doa kami. Mari bersama-sama sembah Dia, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu Dia dalam baik-Mu, menikmati kasih. Sembah Dia, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan damai kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Haleluya.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya Tuhan, deeper in love, bawa kembali kami kepada kasih-Mu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau ubah hidup kami, Engkau balut kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Hallelujah. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus.
You are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Terus bawa kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu, mengerti kehendak-Mu. Tuhan, berikan urapan yang baru buat kami hari ini. Saat ini Tuhan, perbaharui kembali hati kami. Perbaharui terus pikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk kasih-Mu, untuk keselamatan yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat. Ya Tuhan, limpah rahmat yang Kau sudah limpahkan buat kami. Aku berdoa sebagai hamba-Mu. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan, Kau jawab doa-doa anak-anak-Mu ini. Yang dalam pergumulan mereka. Bahkan mereka sudah putus asa. Lewat menara doa hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara buat kami. Bicara lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu ini. Biarlah aku dapat ya Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan saudara, kita bisa berjumpa kembali. Nah hari ini saya ingin sharingkan tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang history maker. Jadi pembuat sejarah. Saya percaya ya saudara ya, jangan saya pelatihkan ya, di dalam setiap keluarga, setiap keluarga itu sepertinya ada seseorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mematahkan istilahnya ya, rantai kemiskinan. Amin saudara, keluarga ini yang patahkan rantai kemiskinan dan dia yang angkat keluarga ini. Maksud saya adalah dia ini yang pembuat sejarah buat keluarganya. Saya percaya seseorang ini mungkin saudara. Nah hari ini kita akan bahas saudaraku ya, bagaimana menjadi seorang history maker. Apa sih yang dimaksud pembuat sejarah? Ya mungkin di keluarga, saya kasih contoh keluarga, mungkin tidak ada yang jadi pendeta. Tapi saudara yang dipakai oleh Tuhan. Ya kan, sejak muda ditaruh hati, saya mau jadi pendeta. Sekalipun mungkin keluarga saudara belum ada yang percaya sama Tuhan. Dan hari ini saudara dengar firman ini. Ya, Tuhan meneguhkan kembali. Setiap kita saudaraku, ya kan, Tuhan mau pakai. Ya kan, untuk kita bisa menjadi pembuat sejarah yang bisa meninggalkan legacy atau warisan yang berharga bagi kehidupan seseorang atau keluarga kita atau gereja kita atau kota kita, saudaraku. Nah, ada firman Tuhan yang kita mau baca di sini, Ibrani 7 ayat 25, sehubungan dengan ya kan bagaimana menjadi seorang history maker. Ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan apa? Sempurna. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Katakan amin saudara. Nah ini dia bahwa Tuhan sanggup ya menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ya, hari ini kita akan bahas saudara tentang bagaimana menjadi seorang pembuat sejarah. Pasti semuanya itu dimulai daripada beberapa karakter yang dibutuhkan yang untuk kita mau belajar. Nah, biasanya saudaraku ya, di dalam kehidupan kita itu ya pasti ada orang-orang di sekitar kita mulai untuk bisa menaruh perhatian. Saya mau ajak saudara untuk melihat dan baca dari Lukas pasal yang kelima, saudara. Lukas pasal yang kelima.
Ya, ayat 18 ini ayat-ayatnya yang kita akan baca dulu. Ya, jadi di dalam Lukas pasal 5 ini saudara, itu ada kisah yang hebat tentang sekelompok kecil orang atau 4 orang lah. Ini kita anggap 4 orang ya, sekelompok kecil orang, tapi gak dijelasin itu berapa orang ya. Yang membawa seorang temannya yang lumpuh kepada Tuhan. Saya percaya kisah ini benar-benar kisah yang sangat bersejarah. Orang tuh gak akan kepikiran sampai segitunya kalau bahasa sehari-hari itu. Ya kan, untuk bawa orang kepada Tuhan. Sampai segitunya. Kita lihat ceritanya saudara. Jadi dari cerita ini kita menemukan beberapa karakter ya yang bisa dipakai Tuhan untuk membawa keselamatan, kesembuhan, dan pemulihan buat banyak orang. Saya ingin batasi pembuat sejarah ya. Seperti kita lihat Soekarno, Hatta, dia pembuat sejarah. Dia memproklamasikan Indonesia. Tetapi yang saya ingin bagi di sini adalah, mau nggak saudara jadi pembuat sejarah yang membawa keselamatan untuk seseorang, untuk sekelompok orang, satu keluarga, bahkan satu kota. Keselamatan, saudara bawa berita keselamatan, ya kan, membawa kesembuhan, pemulihan, yang mengubahkan kehidupan, itu namanya pembuat sejarah. Ya, yang kecil-kecilan dulu, ya kan. Apa yang membuat sejarah itu seperti kayak mengubah hidup seseorang. Ya kan? Karena dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Itu namanya pembuat sejarah. Jadi nggak usah yang terlalu besar, yang hebat-hebat. So kita mulai dari hal yang kecil dulu ini. Bagaimana caranya saudara? Kita akan buka Alkitab kita dari Lukas 5 ayat 18. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan siapa? Yesus. Saudara, saya mau kasih gambaran nih saudaraku. Ya. Kalau saudara kita baca ayat selanjutnya, rupanya itu banyak orang yang mengelilingi Yesus. Sehingga orang ini yang bawa ngusung orang lumpuh gak bisa ketemu Yesus. Nah sekarang pertanyaannya ya, bagaimana bisa sekelompok orang ini mengusung orang lumpuh untuk dibawa ke Yesus? Apa yang memotivasi mereka? Apa yang mendorong mereka untuk melakukan itu? Sehingga mau capek-capek, mau keluarkan tenaga, kasih waktu. Bahkan kalau kita lihat nanti cerita selanjutnya, ini ada resiko yang cukup besar. Saudaraku, saya melihatnya begini, karakter pertama yang mesti ada, yang sangat diperlukan ya untuk seseorang bisa membuat sejarah bagi kehidupan orang atau bangsa-bangsa, yaitu apa saudara? Kasih. Belas kasihan dan kemurahan hati. Katakan sama dengan saya, belas kasihan dan kemurahan hati. 1, 2, 3. Belas kasihan dan kemurahan hati. Saudara bisa tulis di live chat. Belas kasihan dan kemurahan hati. Jadi orang, kalau kita cerita, lihat sini ceritanya. Orang lumpuh ini disembuhkan karena ada sekelompok orang atau sahabat-sahabatnya, sekelompok kecil orang ini punya belas kasihan dan kepedulian kepada dia. Saudaraku Yesus Kristus, ya tanpa belas kasihan tidak akan pernah ada cerita ini. Katakan amin. Ya kan, kalau tidak ada belas kasihan. Saya melihat juga seperti kayak mujizat pertama itu bisa terjadi. Di mana Yesus bisa mengubah air jadi anggur di pesta pernikahan. Saudara tahu nggak apa? Yang mencetusnya itu adalah apa? Karena ada belas kasihan Maria. Maria diberitahu mereka kehabisan anggur. Lalu Maria, saudaraku, bicara kepada Yesus. Ya kan? Mereka kehabisan anggur. Kenapa Maria bicara? Karena dia ada belas kasihan. Belas kasihan sama siapa? Saya yakin bukan cuma sekedar kepada mempelai supaya jangan malu. Bukan kepada pemimpin pesta. Tetapi lebih daripada Maria itu belas kasihan kepada siapa? Para pelayan. Para pelayan itu namanya budak-budak ini. Kalau ketahuan pesta ini kehabisan anggur, yang kena pecat, yang kena damprat, yang paling menderita, paling susah siapa saudara? Itu pelayan ini.
para budak ini. Saudara Yesus. Jadi karena belas kasihan, termotivasi belas kasihan, Maria bicara sama Yesus. Tapi saudara tahu kan jawaban Yesus itu apa? Yesus gak langsung, oke siap mama. Enggak. Ada apa ibu? Waktuku belum tiba. Enggak ada, waktuku belum tiba. Tapi apakah Maria langsung diam? Ya sudah, kalau udah gak bisa. Enggak. Orang yang punya kepedulian, orang yang punya belas kasihan, dia akan berusaha keras, dia akan berusaha untuk bertekun, dia akan berusaha untuk ngotot sampai orang itu bisa ditolong. Katakan amin. Jadi ini kunci belas kasihan itu kekuatan yang luar biasa. Lalu apa saudara? Selesai dia dapat jawaban daripada Yesus, langsung Maria berbicara kepada siapa? Kepada saudara tahu, berbicara kepada pelayan. Ya, dia berkata kepada pelayan. Coba kita buka Yohanes 2 ayat 3 sampai 5, kita baca sama-sama. Maria ini seorang pembuat sejarah. Saya mau kasih tahu saudaraku. Ya, Yohanes 2 ayat 3 sampai 5 kita baca sama-sama. 1 2 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Langsung dia pergi ke pelayan. Ayat 4 kalau saudara baca langsung lagi. Ayat 5. Ayat 6 Yesus langsung datangi ke pelayan. Jadi ketika Maria mendatangi pelayan, Yesus sudah mulai nangkap. Bahwa Maria bukan cuma menunjukkan belas kasihan dan kepedulian kepada pelayan. Saudara, dengan berbicara, Maria langsung bertindak untuk kasih tahu kepada pelayan. Kamu mau gak dilibatkan untuk menjadi pembuat sejarah? Menjadi seorang history maker. Ya, Yesus belum pernah buat mujizat satu pun. Ayo aku libatkan. Caranya gimana? Apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Kata kuncinya tuh, nah sekarang pertanyaannya begini saudaraku. Kita tahu kalau gak ada belas kasihan gak mungkin ada. Saya juga menangkap bahwa setiap pelayanan gereja, apalagi gereja ini. Karena kita punya belas kasihan pada jiwa-jiwa. Supaya banyak jiwa bisa diselamatkan. Orang yang sakit bisa disembuhkan. Kita ingin setiap orang bisa mengalami hadirat Tuhan. Lalu hidupnya diubahkan. Kalau nggak ada motivasi belas kasihan. Kita nggak mau capek-capek. Kita pasti mau masa bodoh. Yang penting aku aja nikmatin. Saudara tadi pagi. Ya kita menara doa tadi pagi. Sama dengan para full timer dan pengerja. Pemimpin. Tiba-tiba saudara saya dapatin satu seperti kayak entah pengertian, entah penglihatan. Saudara, ya di situ Tuhan ingatkan Yeskel pasal 47. Ya, di mana ada air yang mengalir dari bait Allah. Saudaraku, ya kan? Ada orang pegang ukuran, ya dia ukur. Lalu Yeskel bilang, waktu dia ukur aku disuruh masuk ke dalam air itu. Lalu air itu baru pergelangan kaki. Lalu dia ukur lagi. Dia suruh saya jalan lagi masuk. Lalu air itu sudah naik ke lutut. Dia ukur lagi. Lalu ada sepinggang. Lalu dia bilang, dia ukur lagi, saya suruh masuk lagi. Saya udah gak bisa lagi. Karena air sudah berubah menjadi apa? Sungai. Saudaraku Yesus. Pada saat itu saudaraku, pengertian itu. Lalu Tuhan suruh saya berkata, sambil dalam doa tadi. Saya bilang, Tuhan, bawa kami masuk hadirat-Mu. Bawa kami masuk hadirat-Mu. Bawa kami, saya omong doanya cuma itu terus. Itu seperti Tuhan, Roh Kudus nuntun. Aku ukur, kamu masuk. Aku ukur, masuk air. Sampai akhirnya kita tenggelam kami semua. Hampir semua kami dilawat tadi pagi. Nangis, semua nangis dapat berapa kasih. Kami semua diperbaharui. Kami semua tenggelam dalam hadiratnya. Apa maksud saya bicara ini?
kita gak akan pernah bisa punya belas kasihan buat orang-orang yang sedang susah, ada masalah, sakit, terluka, terhilang, yang sedang berduka cita. Kita gak akan pernah punya kepedulian dan belas kasihan. Sampai saudara, sampai saya, kita semua mau masuk lebih dalam lagi dalam kehidupan dia. Dan kita bisa masuk ke dalam kehidupan orang itu, mau angkat tolong. Hanya apabila kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Jadi saya tadi pengertian begini. Ada banyak orang sama Tuhan ini di gereja. Gak mau becek. Gak mau basah. Oh, saya gak mau basah. Gak mau. Saya masih mau, ya pokoknya saya gak mau basah lah. Itu orang gak mau capek. Gak mau repot. Gak mau rugi. Pokoknya, ya aku gak mau repotin kamu. Aku juga jangan direpotin. Itu orang yang gak mau basah. Tapi ada orang yang mau, ayo masuk yuk. Masuk ke dalam air yuk. Iya, tapi aku cuma sepergelangan kaki saja. Paling banter sepinggang. Karena aku masih banyak urusan, aku banyak ini, aku masih mau ini dan lain sebagainya. Saudara ngerti cerita saya di sini? Sebenarnya banyak orang lumpuh di sekitar kita loh. Banyak orang yang butuh untuk dibawa ke Tuhan Yesus. Tapi karena kita tidak pernah mau peduli akan kehidupan orang lain. Kita cuma peduli dengan kepentingan kita, urusan kita, masalah kita, kesenangan kita. Sehingga itulah seperti ketika Tuhan mau bawa kita. Dia sedang ukur iman kita. Ayo masuk dong, dia sedang ukur nih. Ya kan, imanmu baru pelanggan kaki. Ayo masuk, masuk. Pas kita mau masuk, dia ukur lagi, mau naikin lagi. Sepinggang. Kalau kita mau sepinggang, saudara, Tuhan bilang ayo masuk lagi. Tiba-tiba air itu udah gak bisa diseberangi lagi. Kalau kita sudah bisa masuk dalam air itu, tenggelam dalam hadiratnya, saya percaya kita udah gak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Gak ada hitung-hitungan. Mau capek-capek, mau rugi-rugi, mau apapun, yang penting ada orang-orang bisa diselamatkan. Ada orang-orang bisa dipulihkan. Ada orang-orang bisa disembuhkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Ini yang harus ada. Saudaraku. Jadi tindakan sekelompok orang ini membawa orang lumpuh. Tindakan mereka itu penuh dengan resiko. Semua itu dilakukan dan dimulai oleh karena mereka memiliki apa? Belas kasihan kepada orang lumpuh ini. Dan saudaraku, ya kan? Kalau mereka nggak punya, ini yang karakter yang utama yang Tuhan mau ada di tengah-tengah kita. Saudara bisa nangkap sini, amin. Dalam praktek ya saudara, saya lihat itu doa pengurapan. Karena tuh saya pernah sakit saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ngalami sesuatu yang sepertinya menyakitkan, meremukkan diri kita. Seperti sampai kita nggak ada lagi harapan apa. Tapi lalu Tuhan tolong kita. Dari situ biasanya saudara Tuhan mau munculkan, ya kan? Munculkan satu belas kasihan. Saya pernah sakit, saya pernah susah. Saya pernah hidup seperti orang gak ada harapan. Sekarang saya sudah ditolong oleh Tuhan. Saya ingin lihat banyak orang sakit bisa disembuhkan. Lalu kita buat doa pengurapan. Saudaraku, ya kan? Lalu kita mulai coba doakan orang-orang sakit. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan, ya kan? Melakukan mujizat kesembuhan, pemulihan atas orang sakit. Katakan amin. Ketika kita mulai ada rasa kesian ya. Lihat anak-anak, ya kan beberapa cerita. Aduh, saya punya anak pinter loh. Tapi saya tidak bisa bawa anak ini ke sekolah yang lebih baik. Lingkungan yang takut Tuhan. Lingkungannya waduh ngomongnya gini. Saya harus ke sekolah yang seperti itu. Yang gak ajarin tentang iman Kristen. Beberapa bilang saya gak bisa.
Dari situ saudara ada satu belas kasihan. Seandainya ya Tuhan beri kami kesempatan untuk bisa membangun sebuah sekolah. Mungkin kita bisa jadi jawaban. Kita bisa menjadi pembuat sejarah. Sehingga ada sekolah yang bisa tolong nampung lebih banyak orang. Semua hal besar, semua sejarah itu diciptakan. Itu dari orang-orang yang peduli. Orang-orang punya belas kasihan. Yang ngerti katakan amin. Nah oleh karena itu saudara, ayat ini terus berbicara kepada saya. Kolose 3:12. Selalu bicara begitu kuat. Kita baca sama-sama. Ya saudara. Ya, kita baca sama. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah yang pertama apa? Belas kasihan. Yang kedua apa? Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara, ya kan? Lalu dari lima hal ini saudara, ya kan? Yang pertama yang harus ada itu adalah apa? Belas kasihan. Katakan amin. Ya, belas kasihan. Ya, belas kasihan dan kemurahan Kalau saudara kembangkan diri ya, suka belas kasihan, murah hati. Itu hasilnya apa? Saya percaya networking saudara akan luas. Kalau kita mau jadi pembuat sejarah, kita harus punya networking luas. Karena kita perlu orang-orang untuk bisa bekerja bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Sama-sama itu. Kalau ada kemurahan, kalau orang kita suka bantu, berita, dia pasti mau kerja sama dengan kita. Setuju saudara? Ini networking. Yang kedua, kalau kita punya kerendahan hati dan kelemah lembutan, hal ini akan menghasilkan apa? Kalau belas kasihan dan kemurahan hati menghasilkan networking, kalau rendah hati dan lemah lembut, orang ini kan mau belajar, mau diajar. Menghasilkan apa? Knowledge dan skill. Betul gak saudaraku? Ya kan orang rendah hati kan mau dengar, belajar. Dia terus ngerasa bahwa saya masih belum cukup, belum bisa apa-apa, belum tahu banyak. Saya mau tahu. Rasa peduli tahu banyak. Saudara katakan amin. Itu perlu apa? Rendah hati dan lemah lembut. Bayangin, saudara punya network, saudara punya pengetahuan dan skill. Sekarang ditambah dengan apa? Yang terakhir, sabar. Sabar ini namanya apa? Attitude. Sikap. Ya bayangin, attitude ditambah knowledge sama skill, pengetahuan dan keterampilan, ditambah lagi apa? Networking. Sama dengan apa? Makarios. Katakan namanya saudara. Makarios. Hidup berhasil saudara. Kita punya attitude yang baik. Tapi kalau gak punya pengetahuan dan skill, ya cuma jadi orang baik. Kalau orang baik paling, orangnya jujur nih. Bisa pengen suruh jaga pintu. Ya dah, jaga rumah karena jujur dia. Tapi kalau kita ada punya pengetahuan dan skill, tapi jujur juga, karakternya baik, keren. Plus lagi ada gampang bergaul, gampang berbicara, punya networking, murah hati, belas kasihan, nggak hitungan, cincai. Wah orang banyak mau kerja sama dia. Betul saudara? Makin besar. Yang mengerti katakan amin. Menjadi seorang history maker. Saudara, itu harus dimulai dengan apa? Belas kasihan dan kemurahan hati. Tidak akan pernah yang namanya tembok Yerusalem itu bisa terbangun kembali. Nehemia menjadi seorang history maker. Saudara tahu, karena ada belas kasihan. Dia bilang dalam Nehemia 1 ayat 3 dan 4. Kita lihat di sini. Ini ditulis saudaraku. Semua dimulai dengan apa? Hati itu kasihan. Ya, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kata mereka kepadaku. Ini Nehemia yang tulis. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana. Yang terhindar dari penawanan. Yang masih tinggal di Yerusalem. Karena mereka ada yang ditawan saudara Babel. Ya. Ada dalam kesukaran besar.
dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. 4. Ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Katakan amin saudara. Jadi bukan cuma, nah gini, kalau saudara menjadi pembuat sejarah. Supaya banyak orang bisa diselamatkan lewat hidup saudara, pelayanan saudara. Banyak orang bisa disembuhkan, dipulihkan, diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Perhatikan, tidak cukup cuma peduli dan belas kasihan. Biasa harus ditambahkan, disertai dengan apa? Doa. Omong sama Tuhan, aku kesian. Aku nangis Tuhan, inilah keadaan mereka. Itulah makanya yang kedua saudara, yang kita butuhkan untuk menjadi seorang history maker, kita harus menumbuhkan apa? Iman dan keyakinan kita. Katakan amin. Iman dan keyakinan kita. Saudara, orang lumpuh ini bisa disembuhkan. Dosanya diampuni, diselamatkan saudara. Oleh karena apa? Karena Yesus melihat iman daripada sekelompok orang ini. Coba kita baca. Lukas 5 ayat 20. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka. Bukan iman si lumpuh loh. Bukan iman dia. Tapi iman mereka. Berkatalah ia, hai saudara. Bukan saudara-saudara. Hai saudara, dia bicara sedang lumpuh. Dosamu sudah diampuni. Katakan amin saudara. Ya, jadi Yesus bukan melihat iman orang lumpuh. Tapi Yesus melihat iman dari para sahabat orang lumpuh. Makanya Yesus menyembuhkan dia. Jadi di sini saudara kita melihat bahwa ya kita perlu yang namanya ini iman. Kita harus punya iman kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau kita cuma belas kasihan tapi nggak pernah tumbuhkan iman lewat doa, muji, nyembah. Lalu kita dapatkan firman, bicara Tuhan firmannya ini apa, tuntunannya apa. Saya nggak yakin. Saudara mau jadi pembuat sejarah buat keluarga saudara? Amin. Hari ini saudara saya ingin motivasi. Ya. Yang pertama sih belas kasihan. Yang kedua tumbuhkan yang namanya iman dan keyakinan sama Tuhan. Belas kasihan kepada manusia. Percaya bahwa Tuhan bisa tolong. Katakan amin. Kita lihat doa Nehemia. Nehemia bisa jadi pembuat sejarah. Dia bangun saudara yang namanya tembok Yerusalem. Saudara itu karena apa? Ini dia. Ya pertama dia punya belas kasihan. Kedua juga dia punya apa? Saudara, iman. Dia berdoa. Orang yang menumbuhkan iman. Orang ini pasti suka berdoa. Coba lihat saudara. Kita baca. Nehemia 1 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Allah semesta langit. Allah yang maha besar dan dahsyat. Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Biasanya saudara, tidak akan pernah ada orang punya iman tapi sombong. Kedua, iman kita nggak bisa bekerja. Kalau kita nggak pernah mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku seperti Nehemia. Berdoa, mohon Tuhan buka telingamu, buka matamu. Ya. Tuhan, aku mengaku semua dosaku, semua salahku. Kita juga mau menjadi apa? Syafaat, juru syafaat, jadi imam. Ampuni keluargaku Tuhan. Ampuni orang-orang yang bersamaku ya Tuhan. Nehemia gak berbuat salah loh. Tapi dia rendahkan dirinya. Katakan amin. Pada waktu itu sudah. Saya percaya kalau kita lakukan ini. Darah Yesus menyucikan kita. Ini kata kuncinya. Belas kasihan harus disertai dengan doa kepada Tuhan. Supaya Tuhan juga ikut campur tangan atas orang ini. Katakan amin. Ya. Jadi yang menggerakkan kita untuk mendoakan orang harusnya belas kasihan.
Katakan amin saudara. Yang menggerakkan kita untuk nolong orang, belas kasihan. Ya, nggak cukup cuma belas kasihan lalu mendoakan. Tapi yang ketiga saudara, apa yang membuat saudara si lumpuh ini bisa berjalan, lalu dia diselamatkan, dosanya diampuni, dia menerima keselamatan dan juga kesembuhan. Yang ketiga adalah kita harus berani melakukan tindakan iman, mendekat kepada Tuhan Yesus sekalipun penuh resiko. Jadi tindakan para sahabat orang lumpuh ini, tindakannya itu penuh resiko. Saya melihatnya begini saudara, mereka melakukan tindakan penuh resiko ini karena ada dua hal. Yang pertama adalah didorong oleh belas kasihan kepada sahabatnya yang lumpuh. Yang kedua saudara, mereka berani ambil tindakan penuh resiko adalah apa? Didorong oleh iman mereka. Kepada siapa? Kepada Yesus. Iman yang bagaimana? Dia percaya. Percayanya apa saudara? Bahwa Yesus bukan cuma sanggup, tapi juga Yesus peduli. Sama seperti dia peduli sama temannya. Katakan amin. Jadi iman ini saudara tahu, iman kita bisa bekerja. Menghasilkan mujizat, doa kita bisa dijawab. Kalau ada iman, iman yang bagaimana? Iman yang digerakkan oleh kasih. Kitanya mengasihi si lumpuh ini. Orang yang sedang dalam masalah. Dan kita pun percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Imannya kita itu adalah Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Katakan amin. Tindakan kita ada tindakan kasih kepada dia. Yang ngerti katakan amin. Saudara, kita baca sini saudara. Ya, Lukas 5 ayat 19. Ini tindakannya. 1, 2, 3. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung banyak orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Jadi mereka tuh ada halangan untuk bawa si lumpuh ini saudara kepada Yesus. Yaitu karena orang banyak yang berhubung sana. Seringkali kita mau tolong orang, kita takut diomongin orang. Kadang-kadang ada beberapa orang mau berbuat baik. Bukan karena mereka tidak mau. Bukan karena mereka gak ada belas kasihan. Bukan karena mereka gak doa. Karena dia takut dengan resiko. Nanti diomongin orang lagi. Nanti disalahpahami. Kita udah baik, malah dibalasnya malah jahat. Udah banyak lah pengalaman kayak gitu. Makanya males saya, udah gak lah. Ada banyak orang ngomong seperti itu saudara. Saya mau dorong saudara, kita mau menjadi apa? Pembuat sejarah. Biarlah, mungkin karena tindakan kita yang nekat, tanda kutip nekat. Benar kan, Anda belas kasihan dan iman ya saudara. Tapi manusia lihatnya nekat. Tapi ini mengubah semuanya. Saya percaya kalau teman saya, satu sahabat saya, teman kursus bahasa Inggris. Dia tuh tahu, dia kenal saya. Saya tuh bukan orang Kristen, saya tuh orang Buddha. Saya ini bukan Buddha-Buddhaan, memang saya ini jalanin. Dia tahu teman saya itu. Tapi kalau dia gak punya keberanian untuk ngomong. Sabta, ya kan, ayo ikut ke bawah ibadah. Hari Kamis nih pas, ada ibadah tuh di bawah. Saya lihat kamu susah, kamu sedih. Saya tetap masih jawab, aku bukan orang Kristen. Ya, gue tahu lu bukan orang Kristen. Tapi lu cobalah. Saya bilang enggak lah, janganlah nantilah. Saya kan banyak pikiran, saya bukan mau gimana. Dia paksa-paksa, akhirnya dia temenin saya. Sampai duduk di depan. Disitulah saya dijamah. Saya dilawat. Kalau dia enggak ngotot, dia enggak berani, enggak mau ambil resiko, mungkin saya belum jadi Kristen. Tapi setelah saya jadi Kristen, saya bersyukur seluruh keluarga saya juga diselamatkan. Dan banyak orang diselamatkan. Nama teman saya, banyak orang tidak tahu. Tapi orang lebih banyak tahu saya. Karena saya melayani. Tapi saya percaya dia sudah jadi seorang history maker buat saya. Katakan amin. Seringkali cukup satu orang. Orang cuma tahu Rasul Paulus. Pernah gak orang kebayang tanpa Ananias?
Paulus tetap buta loh. Tetap buta. Nggak bisa dia pergi kemana-mana. Ananias berdoa. Paulus bisa melihat kembali. Katakan amin saudara. Saudara kita, saya mau ajak saudara aja. Pembuat sejarah bukan berarti. Ya kan, harus jadi orang yang terkenal populer. Lalu setiap orang tahu nama saudara siapa. Bukan itu. Kita mau bicara di kerajaan Allah. Katakan amin. Jadi di sini harus ada tindakan, ada komitmen yang kuat. Seumur hidupku, aku mau menangkan jiwa. Siapapun dia. Saya mau bicara tentang kasih Yesus yang luar biasa dalam hidup saya. Saya akan tawarkan setiap orang, ayo coba datang gereja lah, ikutlah ibadah. Itu komitmen. Katakan amin. Komitmen memungkinkan kita untuk memulai sesuatu dengan iman. Tetapi dengan ketekunan kita bisa mendoakan apa yang kita pikirkan. Dan kita pikirkan apa yang kita doakan. Yang menyebabkan Tuhan memberikan kita apa? Hikmat, pewahyuan, inovasi-inovasi. Sehingga kita bisa melakukan apa yang orang lain tidak pikirkan itu. Katakan amin saudara, ketekunan. Kalau kita tekun nih, ya kan, tekun artinya apa? Kita doakan apa yang kita pikirkan. Kita pikirkan apa yang kita doakan. Dampaknya, saudara ngerti ya? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan atau doakan. Kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang berbeda. Katakan amin. Mungkin orang-orang itu gak kepikiran kalau sudah bawa orang lumpuh. Nah sudah penuh orang. Kan harus lewat pintu. Untuk bisa ketemu Yesus hanya lewat pintu, itulah caranya. Semua orang pasti gak kepikiran harus bongkar ratap. Dia tuh dapat pewahyuan, dapat hikmat, inovasi. Ada inovasi. Bisa kepikiran. Dasarnya apa? Pertama peduli, belas kasihan, iman. Berani ambil resiko. Ya kan bicara tentang ambil resiko kan. Ya komitmen dan ketekunan. Ketekunan bicara tentang apa? Kita mendoakan apa yang kita pikirkan. Kita pikir, kita harapkan. Itu yang kita ingin capai. Ya kan? Kita doakan apa yang kita pikirkan. Kita pikirkan apa yang kita doakan. Terus. Itu namanya tekun. Jalanin. Lama-lama tiba-tiba ada inovasi. Bongkar ratap. Ya kan? Turunkan itu. Yesus lihat. Wah ini usahanya nih keren banget. Masa sih aku enggak sembuhkan. Bukan cuma disembuhkan. Yang pertama yang Tuhan lakukan apa saudara? Tuhan selamatkan jiwanya. Katakan amin saudara. Baru Tuhan sembuhkan daripada kelumpuhannya. Yang ngerti katakan amin. Banyak orang sembuh tapi enggak selamat kok. Saya banyak saudara doakan orang-orang yang belum Kristen. Mereka sakit. Orang-orang sakit yang belum Kristen. Doakan mereka sembuh. Tapi mereka tidak menerima keselamatan. Setelah sembuh ya sudah. Goodbye. Tidak gereja, tidak baptis, tidak percaya Yesus. Masih tetap buat saya tidak ada masalah. Tetapi saudaraku Yesus lihat di sini. Yesus tanyanya. Hai saudara. Ya kan dosamu sudah diampuni. Waduh berkat yang paling terbesar. Yaitu apa? Diampuni dosa kita. Kalau nanti besok saya akan lihat, saya akan bahas saudara tentang kuasa. Ketika Tuhan menciptakan langit bumi laut. Ketika Tuhan menciptakan Adam, menciptakan malaikat. Alkitab cuma mencatat dengan kuasa yang kekal. Tapi ketika Tuhan menciptakan ciptaan baru. Menciptakan, mengubah kita, debu menjadi serupa dengan Kristus. Itu enggak pakai istilah kuasa yang kekal. Tetapi kuasa yang hebat. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Saudara ini hal yang luar biasa. Saya percaya menyembuhkan sakit penyakit itu kuasa yang kekal. Tapi untuk menerima keselamatan kuasa yang hebat. Yang ngerti katakan amin. Ini hal yang luar biasa. Saudara kenapa? Karena dia melihat iman sekelompok orang ini. Saya bisa bayangkan kalau kul-kul. Komsel-komsel terdiri daripada orang-orang yang punya kepedulian, belas kasihan kepada orang-orang yang tidak punya pengharapan, yang sedang terluka, yang sedang sakit, tidak punya pengharapan. Mereka mau jangkau, mau masuk lebih dalam kehidupan mereka, mendoakan, peduli. Saudara,
ambil tindakan-tindakan yang penuh dengan resiko. Bagaimana caranya dia bisa ketemu Tuhan dan diubahkan. Saya yakin, saudara, penuaian jiwa terbesar itu terjadi. Beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita bangkit berdiri, sudah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian hati kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.